Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom Victorious Community, selamat datang di channel YouTube GBI Ketapang Utara. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang penuh kasih, bulan yang penuh sukacita. Karena bersama-sama kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan kita yang luar biasa. Saya akan menyampaikan informasi seputar kegiatan ibadah di GBI Ketapang Utara. Di jam 10 akan ada ibadah anak yang dapat diikuti secara online di channel Victorious Kids. Dan juga di jam 4 sore akan ada ibadah youth yang akan diadakan secara tatap muka di GBI Ketapang Utara. Informasi penting lainnya, GBI Ketapang Utara akan mengadakan ibadah Natal secara tatap muka. Kabar sukacita pastinya. Artinya beribadah secara langsung di gedung gereja GBI Ketapang Utara yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember jam 4 sore. Jemaat yang ingin mengikuti ibadah Natal bersama bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui link di bawah ini atau barcode di berikut ini. Pastikan Anda terdaftar dan submit di form yang sudah disediakan. Nantinya dari pihak GBI Ketapang Utara akan menghubungi Anda kembali. Tentunya kita juga mau selalu berdoa bagi bangsa Indonesia agar keadaan bisa kembali pulih sehingga kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Sekian informasi yang dapat kami bagikan. Selamat beribadah. Shalom Victorious Community. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa mengikuti ibadah kembali. Biarlah pada saat ini kita sudah memasuki di bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita. Bulan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita mau bersukacita untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Yuk mari semuanya kita mau siapkan hati. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu dan kita mau menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allahku. Yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Hanya Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan. Untuk kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami boleh merasakan sukacita. Merasakan damai sejahtera yang Allah berikan kepada kami pada hari ini. Dan Tuhan ambil bagian Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biar setiap kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Setiap kami boleh merasakan urapan Allah turun atas setiap kami. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Mari semua kita sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang menjadi Tuhan yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Yang duduk
selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan, sebab Engkau mulia, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita sembah Dia, saudara. Kita mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Sembah dengan segenap hatimu. Dia Raja yang mulia, Dia yang layak untuk diagungkan. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan dengan segenap hatimu, Dia layak untuk dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dengan segenap hati, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Angkat suaramu dan sembah Dia. Dia yang layak untuk disembah, Dia yang layak untuk ditinggikan. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima
kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya ralama ya sie. Ina ya ralama ya sika ralama ya siki ya ralama lama lama ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap waktu. Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kami menyebut Engkau Immanuel Tuhan. Allah beserta dengan kami. Kita sembah Dia saudara. Kita mau katakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Biarlah di tahun 2020 yang telah kita lalui memasuki di bulan Desember ini, kita tahu Allah yang sudah menyertai kepada kita. Dengan segenap hati katakan namanya disebut puji, hormat, kemuliaan kami berikan kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan memuji Tuhan lebih lagi di dalam bulan Desember ini. Kita mau bersuka cita dan bergembira. Dari pulau dan benua, semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menjambut kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oh
pulau dan benua, semua bersuka cita, memuji dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu terus Lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi dalam surga, Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria. Yes. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersuka cita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Dia lahir bukan lagi sebagai bayi, tetapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja yang akan menjemput kita semua yang tetap setia kepada dia. Haleluya. Kita siapkan hati saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu dalam masa-masa seperti ini kita tidak gampang untuk berjalan sendiri. Tidak mudah untuk kita bisa berkuat dan bertahan. Tapi kita punya satu kekuatan. Kita punya satu pengharapan. Punya Tuhan Yesus yang selalu ada beserta dengan kita. Di segala musim apapun dia selalu menyertai kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman. Bahwa Allah beserta dengan kita. Dia ada menyertai dalam setiap langkah-langkah kita. Naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku Bapa. Dalam setiap musim apapun. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Katakan dengan imanmu, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Kami mampu melewati semua ini Tuhan. Amin. Perkenananmu ya Tuhan. Teguhkan hatiku. Terima kasih Bapa. Engkau yang akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau akan memberi kemenangan buat setiap kami. Memberikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Anugerah-Mu
besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasihku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Oh haleluya. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan pagi ini, saya ajak Anda kita bersama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini firman-Mu seberapa baik, seberapa banyak yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan di masa-masa Natal seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Amin. Amin. Saudara, tema kita karena ini menjelang Natal, saya akan berbicara dari ayat yang sudah biasa kita dengar, yaitu dari Matius 1 ya. Ayat 21 saya akan bacakan. Ini waktu malaikat mendatangi Yusuf dan kemudian malaikat menasihati, mengingatkan Yusuf, menguatkan Yusuf bahwa anak itu lahir dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. God with us, Immanuel. Nah, saudara, Injil Matius mengingatkan kepada Yusuf bahwa berita tentang kelahiran Yesus itu bukan berita mendadak begitu ya, bukan berita yang baru terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hal ini sudah diingatkan oleh para nabi. Nabi siapa? Yesaya. Sekitar 700-800 tahun yang lalu gitu ya. Yesaya sudah mengatakan pada waktu raja keturunan Daud bingung menghadapi peperangan. Mereka takut, dia bimbang. Terus Yesaya bilang, Tuhan kasih tanda buat kamu. Seorang anak darah akan lahir. Dan dia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah saudara, artinya saudara, sebenarnya begini Bapak Ibu ya. Kalau Anda lihat di Alkitab kita, jarak antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu kan diakhiri dari kitab Maliaki itu kan. Kitab Maliaki ke Matius. Kalau di Alkitab kita sih cuma selembar, ya kan? Langsung perjanjian lama, perjanjian baru, cuma selembar begini ya. Tetapi sebenarnya jarak antara Maliaki dengan Matius itu, berita tentang kelahiran Yesus itu ada selang waktu sekitar 400 tahunan. Ya, 400 tahunan di mana waktu itu artinya selama 400 tahun itu Tuhan nggak ngomong apa-apa gitu. Tuhan nggak bicara apa-apa ke bangsa Israel. Nggak kasih pesan, nggak kasih message, nggak kasih WA, nggak ada nabi-nabi. Nggak ada nabi-nabi yang beritain. Dianggap sebagai suatu masa yang kelabu gitu ya bagi bangsa Israel waktu itu. Mereka hidup dalam penjajahan ya. Identitas bangsa Israel rusak gitu kan, dijajah oleh Roma sana sini gitu. Tetapi justru malaikat Tuhan hadir di sana dan dia bilang begini. Anak nanti dari Maria itu adalah anak yang sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Itu Nabi Yesaya sekitar 700 sampai 800 tahun yang lalu. Artinya begini saudara, Tuhan maksud tahu kita bahwa Allah adalah Allah yang setia dengan janjinya, begitu. Ya. Ada lagu dangdut. Dia bilang begini ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, itu lagu dunia seperti itu. Ya, dia yang janji, dia yang ingkari. Tuhan kita enggak. Dia berjanji, dia sendiri yang akan menggenapinya, begitu. Dan dia menggenapi enggak tergantung situasi, gitu loh. Walaupun mungkin orang Israel mungkin bisa berpikir seperti ini ya. Tuhan ingat enggak sama saya ya? Ya, katanya ada janji mau dikirim mau pembebas raja yang baik dari keturunan Daud yang akan membebaskan bangsa Israel. Tuhan janji nggak sih? Tuhan ingat nggak ya sama saya janji seperti ini? Nah, saudara, sedangkan saya hidup dalam kekelaman, dalam penjajahan gitu ya. Mungkin juga kita akan berkata seperti ini. Masa-masa seperti ini sebenarnya Tuhan ingat kita nggak ya? Gitu ya. Masa-masa pandemi seperti ini Tuhan ingat sama kita ya. Tuhan tahu nggak ya kita ini Natalan kayak begini, Natalannya agak sedikit beda nih ya, tahun ini nggak boleh ngumpul, nggak boleh apa. Tuhan sebenarnya ingat nggak sih sama kita? Saudara, dia ingat. Ya, Alkitab mengatakan dia ingat walaupun itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu, dan walaupun kondisi Anda saat itu adalah pada saat kondisi yang tidak memungkinkan, ya, kondisi tidak baik, dijajah ya, orang Israel waktu itu dijajah, terpuruk, pandemi atau apapun juga Anda sebutannya, tetapi ingatlah, malaikat membuka kalimat dengan ini supaya genaplah apa yang dikatakan oleh para nabi. Artinya Allah kita adalah Allah yang komitmen dengan janjinya, gitu ya. Dia menepati janjinya bukan karena kita baik, dia menepati janjinya bukan karena kita hebat, kita yang punya bisa. Dia menepati janjinya bukan karena situasinya enak nih, situasi bagus nih, gitu ya. Kalau situasi begini, ya udah gue janji deh, gue mau kasih. Enggak, walaupun situasinya tidak baik pada bangsa Israel waktu itu, artinya begini loh saudara. Situasi keagamaan ulama-ulamanya nggak benar, ya. Situasi rohani jelas merosot. Agama menjadi agama-agama yang bersifat hanya materi, ya. Ekonomi terpuruk, identitas bangsa nggak jelas. Bayangin, Anda menjadi orang Israel, tetapi Anda nggak bisa pakai bahasa Ibrani zaman itu, mesti pakai bahasa Aram. Kalau dagang keluar kota ngomong pakai bahasa Yunani.
Gitu ya. Artinya identitas bangsa Anda tidak jelas. Identitas bangsa Anda tidak jelas. Ya kan? Kalau Anda bangsa Indonesia, ada Sumpah Pemuda, dia bilang, kami berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Anda pergi ke pulau-pulau di Indonesia, ke Kalimantan, kemana, Anda bisa ngomong bahasa Indonesia. Fine, orang kenal. Tetapi bangsa Ibrani zaman itu, gitu, bahasa dia pun nggak dipakai, gitu. Bahasa dia pun nggak dipakai. Bayangkan bagaimana sedihnya situasi itu, identitas bangsa itu. Tetapi pada saat identitas Anda terpuruk, pada saat bangsa mengalami krisis keagamaan, bayangkan alim-alim ulamanya adalah orang-orang yang kata Tuhan Yesus, ulama-ulama dan Farisi, mereka adalah hamba-hamba yang cinta uang. Ya, tetapi justru pada saat situasi tidak baik itu, Tuhan toh tetap menggenapi janjinya. Artinya janji Tuhan itu bukan tergantung dari situasi Anda dan saya. Janji Tuhan itu enggak tergantung dari situasi ekonomi, enggak tergantung dari situasi bangsa dan negara Anda, tetapi janji Tuhan tergantung dari hatinya, komitmen Tuhan sendiri. Karena itulah saudara, ingat bahwa penggenapan janji Tuhan di dalam Natal bukan karena Anda yang punya bisa, tetapi memang karena Allah sendiri yang berkomitmen mendapati janjinya. Itu dulu yang pertama. Apa arti Immanuel di dalam kisah Natal dalam Matius ini adalah yang pertama adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya bagikan kepada Anda adalah Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Apa hebatnya sih Allah beserta dengan kita? Saudara, begini saudara. Hamba Tuhan ya, di Alkitab yang paling ngerti ya, yang paling paham tentang apa artinya itu Allah beserta dengan kita, dengan saya. Hamba Tuhan itu kalau Anda baca di Alkitab itu adalah Musa. Kalau Anda baca di Alkitab, Musa adalah hamba Tuhan yang paling paham apa itu artinya penyertaan Tuhan. God with us, Immanuel, Allah beserta dengan saya. Saudara, saya ingin Anda flashback ke belakang sebentar. Pada waktu kisah bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan? Tuhan sedang mempersiapkan hukum Taurat bagi bangsa itu. Hukum Taurat, ya. Hukum Taurat akan diberikan di Gunung Sinai. Tetapi tahukah Anda, pada waktu Tuhan sedang mempersiapkan hukum Taurat, bangsa Israel di kaki Gunung Sinai, Allah bersama Musa di puncak, bangsa Israel di kaki Gunung Sinai, Alkitab bilang dia bikin lembu emas. Ya kan? Dia bikin lembu emas. Dia bikin patung, begitu loh. Padahal hukum Taurat lagi dibikin, yang dibilang jangan membuat patung dan menyembahnya, gitu ya. Masih dipahat di atas gunung gitu. Tetapi mereka di bawah sudah melakukan bikin patung lembu emas dan mereka sembah. Kalau Anda baca kisah itu, Tuhan marah banget gitu. Ya iyalah gitu loh, marah banget. Musa juga kesel gitu. Sebagai seorang pemimpin rohani, Musa kesel banget. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Saudara, indah. Dia kesel, dia omelin bangsa Israel. Tetapi Musa toh sebagai seorang pemimpin yang memiliki hati yang baik, dia naik ke atas gunung lagi. Dia bilang sama Tuhan begini, Tuhan, bangsa ini parah. Mereka sudah menyembah patung, membuat saya mohon Tuhan, ampuni mereka. Udah itu aja Tuhan. Musa bilang, saya gak bisa ngomong deh. Tapi Tuhan please, ampuni bangsa ini. Ampuni bangsa ini. Kisah itu dicatat di dalam Keluaran 33 ya. Ampuni bangsa ini ya Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan nego dengan Musa. Ya sudahlah, Tuhan kira-kira Tuhan ngomong begini. Ya sudahlah. Oke, saya ampunin. Tetapi, kata Tuhan gitu, gue gak mau pimpin lu lagi. Kira-kira Tuhan ngomong begitu. Saya gak mau jalan bareng sama kamu lagi. Kalau saya jalan bareng sama kamu kan tahu kelakuan bangsamu kayak begitu tuh. Kalau saya jalan bareng sama kamu sebentar aja mereka begitu. Saya sikat mereka gitu. Udah, aku akan mengutus malaikatku berjalan, kata Tuhan begitu. Tuhan ngambek.
dengan bangsa Israel. Kira-kira begitu ya. Kita pakai bahasa sehari-hari ya. Tuhan ngambek. Saya nggak mau jalan sama kamu. Kelakuanmu nggak becus, nggak ada yang benar. Ya udahlah. Ajudan saya yang jalan. Aku utus malaikatku berjalan. Saudara, ini kisah indah. Ini kisah indah. Ini kisah indah. Anda baca di Keluaran 33 gitu. Ini kisah indah. Tuhan ngambek, Musa lebih ngambek. Saudara, kalau Anda lihat di mall ada anak-anak yang ngambek sama papa mamanya gitu ya. Anak itu kadang-kadang kan duduk di lantai gitu ya, sambil tendang-tendang kaki. Nggak mau makan ini, kira-kira begitu ya anak gitu. Saya bayangin kira-kira, saya bukan bilang Musa kayak anak-anak, tapi saya cuma mau bilang juga Musa lebih ngambek. Dalam tanda petik ya, Musa lebih ngambek. Dia bilang begini sama Tuhan, nggak mau Tuhan, nggak mau. Kalau Tuhan nggak pimpin kami, katanya, Tuhan nggak pimpin saya jalan, nggak mau. Saya diem aja di sini. Seperti itu Tuhan. Musa ngomong seperti itu. Kalau Tuhan nggak mau pimpin kami nih, nggak mau pimpin saya, ya udah, saya diem aja di sini. Di lantai saya ngejogrok. Kira-kira seperti itu, saudara. Di lantai saya akan diem saja. Saya nggak mau jalan. Di dalam bahasa Inggris saya bilang begini. If your presence, Tuhan bisa, if your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Musa bilang begini, kalau hadiratmu gak pergi bareng-bareng sama saya, sama kita, Lord, we don't want to leave this place. Saya nggak mau tinggalin tempat ini, sebodoh amat. Saya ngejogrok di sini. Musa adalah hamba Tuhan yang mengerti betul apa arti itu penyertaan Tuhan. Mari kita buka di dalam Keluaran 33. Kalimatnya itu indah. Keluaran 33, saya bacain ya, nanti Anda di rumah Anda renungkan deh ayat itu, kisah itu, indah sekali. Keluaran 33, ayat 15, saya bacakan buat Anda. Berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini, nggak mau. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bangsa ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa bilang begini, Tuhan, if your presence doesn't go with us, go with me. I don't want to leave this place. Apa bedanya Tuhan, aku dengan bangsa ini, umatmu, dengan bangsa yang lain? Apa sih bedanya Tuhan? Musa bilang ini. Apakah bangsa Israel lebih ganteng? Lebih cakep? Lebih kelakuannya lebih manis gitu? Enggak juga, kacau. Tapi Musa bilang dengan indah, dia bilang kepada Tuhan, apa bedanya saya bangsa ini dengan bangsa yang lain Tuhan? Yaitu karena Tuhan saya jalan sama saya. Tuhan saya jalan sama saya, Tuhan. Itulah bedanya kami. Bukan karena kami lebih kaya. Bukan karena bangsa kami punya devisa lebih banyak. Bukan. Tetapi karena kamu yang bilang, kamu jalan sama saya dengan umatmu ini. Saudara, Musa bilang begini, saudara, bukankah engkau bilang aku mendapat kasih karunia di hadapanmu? Apa sih bukti aku mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan? Bukti aku mendapat kasih karunia di hadapanmu adalah bahwa aku diizinkan berjalan bersama-sama dengan engkau. Saudara, ayat 17, ya, lanjutan dari negosiasi Musa dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini, kamu ngomong begini, kamu berdoa begini, akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, Tuhan dulu hatinya. Tuhan bilang, ya udah,
Kamu berdoa seperti itu, kamu minta seperti itu, oke. Akan kulakukan. Karena engkau mendapat kasih karunia di mataku, kata Tuhan. Jadi Tuhan bilang, ya udah. Yuk jalan. Kita bareng-bareng lagi. Ya kan? Karena Musa sudah bikin statement. Kalau hadiratmu nggak jalan sama saya nggak mau pergi kemana-mana. Ya sudah, kata Tuhan. Kamu mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Saudara, Immanuel, Allah beserta dengan Anda dan saya, itu bukan hanya sekedar slogan. Mungkin bagi Anda selama ini Anda hanya berpikir, banyak tuh orang punya nama Immanuel. Saya juga punya teman Immanuel namanya, ya, pemain keyboard. Ya kan? Seringkali kita bilang, Immanuel, sehingga kita bilang bahwa Immanuel itu kayaknya itu nama deh, biasa aja deh, Allah beserta dengan kita. Bukankah itu sama kayak kita ngomong GBU, God bless you, halo, Tuhan berkatin, gitu kan? Gitu. Kita seringkali berkata seperti itu. Bukan, saudara. Immanuel bukan sekedar slogan. Kalau Anda memahami janji tentang Immanuel ini, bahwa kata Immanuel itu lebih tinggi daripada itu. Immanuel itu artinya Allah beserta dengan Anda dan saya. Allah memilih mau berjalan dengan umatnya. Itu membuktikan satu hal. Bukan karena Anda baik, tetapi itulah kasih karunia Allah dalam hidup Anda dan saya. Luar biasa, saudara. Immanuel artinya Allah berjalan dengan saya. Allah yang maha besar itu mau berteman dengan saya. Dia jalan dalam kehidupan saya. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tetapi karena aku, kata Musa. Bukankah aku mendapat kasih karunia di matamu? Saudara, Immanuel itu adalah bukti bahwa kasih karunia Tuhan ada di dalam hidup Anda dan saya. Immanuel bukan slogan. Immanuel bukan cuma ucapan manis, GBU, Tuhan beserta Anda, bukan. Musa paham betul kata itu. Musa bilang, Musa lihat, ada tiang awan pada siang hari, ada tiang api pada malam hari. Ada hadirat Tuhan di kemah suci. Musa bilang, saya nggak mau kehilangan itu, nggak mau. Saya mau melihat awan Tuhan ada di sana setiap hari. Saya mau melihat tabut Tuhan, ada kehadiran Allah di sana. Saya nggak mau digantikan oleh yang lain. Saya nggak mau digantikan oleh ajudan, oleh malaikat. Saudara, Immanuel itu adalah kasih karunia. Bisa-bisanya Tuhan yang maha besar berjalan bersama dengan Anda. Presiden aja, gubernur aja belum tentu mau nemenin kita, saudara. Hari lepas hari, belum tentu. Dan mereka nggak bisa janji seperti itu. Tetapi Allah berjanji, saya temenin kamu berjalan. Haleluya. Terakhir, saudara. Terakhir. Apa arti Immanuel? Saya kasih tahu lagi satu hal. Seorang hamba Tuhan yang hebat di perjanjian lama. Ya. Tadi kita bicara Musa, ini hamba Tuhan yang hebat lagi. Namanya Daud. Ya. Dia ngerti betul apa itu arti kata Immanuel. Walaupun mungkin kata-kata itu belum muncul pada zaman dia. Di mana Daud mengungkapkan kebesaran Allah beserta saya itu? Saudara, di firman Tuhan yang sering banget kita dengar, bahkan ada lagunya, yaitu di Mazmur 23. Ya. Di Mazmur 23, Daud menggambarkan Tuhan. Dia bilang begini, Anda ingatkan lagu itu kan? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ya kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Nah, ini hebat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, di dalam bahasa Inggrisnya lembah kekelaman itu shadow of death. Sekalipun aku berjalan di dalam shadow of death. Shadow of death itu artinya bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut. Anda pernah nggak ngerasain jalan di dalam bayang-bayang maut? Wah, gak enak loh, ngeri loh.
Mungkin ada orang yang sakit di dokter, di rumah sakit, divonis, wah kamu bla bla bla, positif ini, positif ini. Seakan-akan di dalam rumah sakit itu, mungkin orang itu sudah mulai berpikir, kayaknya saya sudah mulai dibayang-bayang maut nih, saya mulai berjalan dalam bayang-bayang maut. Saudara. Ada kekhawatiran di sana, ada ketakutan di sana. Mungkin kita juga mengalami masa-masa di mana, aduh utang numpuk, orang begini gitu kan, perusahaan kita bangkrut mau ditipu. Seakan-akan kita berpikir semua orang udah mulai nimpukin kaya-kayanya nih, semua orang udah mulai nimpukin kita nih pakai batu nih, udah mulai bank udah mulai nyambit kita nih. Rasa-rasanya kita sudah mulai berjalan di dalam bayang-bayang maut, dalam lembah kekelaman. Tetapi baca terus dong, kan ayatnya nggak stop di situ. Ayat itu bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya jalan sih, tapi aku tidak takut bahaya. Sebab, nah itu kenapa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Saudara, sebab engkau besertaku, itu Immanuel. Itu Immanuel. Sebab engkau besertaku, itu Immanuel. Saudara, bukankah itu indah? Kalau kita memahami dari sudut pandang Daud tentang apa arti Immanuel, artinya kita bisa percaya Tuhan ini adalah bicara tentang pengharapan menghadapi hidup, pengharapan menghadapi masa depan, pengharapan menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Karena Tuhan berjalan bersama saya, engkau menyediakan hidangan bagiku Tuhan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan bisa sediakan kebutuhan kita dalam menjalani hidup ini. Engkau membimbing aku ke padang rumput hijau, Tuhan bisa sediakan roti buat Anda untuk kebutuhan hidup Anda. Roti yang Anda butuhkan hari lepas hari dalam doa Bapa kami. Dia juga berjanji menyegarkan jiwa Anda. Jiwa, saudara. Ia menyegarkan jiwaku. Hidup ini kadang-kadang bikin sumpek. Ya kan? Ngelihat bisnis, ngelihat bos, ngelihat apa-apa, semua kadang-kadang bikin jiwa capek. Jiwa kita capek. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan beserta dengan saya, Tuhan menyegarkan jiwa Anda dan saya. Amin. Itu Immanuel. Itu Immanuel. Dalam kehidupan ada kali kita turun naik, ada gelombang air yang tenang, padang rumput hijau. Tapi toh hidup juga bisa melewati lembah kekelaman, hari-hari yang gelap. Tetapi ayat itu bilang, toh di hari-hari yang gelap itu pun aku boleh nggak takut. Kenapa? Sebab engkau Immanuel, engkau beserta dengan saya. Amin, Bapak Ibu. Saudara, karena itu saudara, hargai makna kata Immanuel di dalam hidup Anda hari ini. Mungkin seringkali kita mendengar kata Immanuel, itu nama teman gue, itu orang Ambon, itu no. Dia bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi di sana ada mengandung janji Tuhan, Immanuel. Yang kedua, di sana ada mengandung kasih karunia Tuhan di dalam kata Immanuel. Dia bukan hanya sekedar satu kata yang udah biasa nih gue ucapin nih, bukan. Mari Anda masuk nyemplung lebih dalam, menghargai kata itu. Ada kasih karunia Tuhan di sana. Musa paham hal itu. Dan yang ketiga, di dalam makna Immanuel, itu artinya ada penyediaan Tuhan dalam hidup Anda dan saya untuk menghadapi hidup ini. Supply Tuhan untuk kebutuhan rumput kita sebagai domba, air kita sebagai domba. Tetapi dia juga memberikan supply kesegaran jiwa untuk Anda berjalan menghadapi hidup ini. Amin ya Bapak Ibu. Yuk mari kita menghadapi hidup dengan iman kita dan bilang, iya ya Tuhan, Engkau ini Allah yang Immanuel. Engkau menyertai saya. Karena Engkau menyertai saya, artinya saya ini beda dari orang lain.
Orang kayak begini kok disertain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah kasih karunia. Biarlah firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat Anda. Menjadi ingat supaya Anda bisa menghargai kata penting di dalam hari Natal, yaitu God with us, Immanuel. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dengan cara yang biasa, sederhana oleh hamba Tuhan yang juga biasa-biasa saja, tetapi menjadi kekuatan bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Supaya kami sadar Tuhan, betapa indahnya janji Immanuel itu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom. Saudara, mari kita masuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita pegang roti di tangan kanan dan kita mengangkatnya tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengangkat cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, kita puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah pegangan di dalam hidup kita. Biarlah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Biar saudara bisa transfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia Yesus Allah
Yesus Allah kami, raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Shalom saudara sekalian, kami atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara dalam pembelian gereja tempat ini. Mari saudara kita akhiri pada kita pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang padamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biar semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan dan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami pulang tidak sebagaimana kami datang, tapi kami pulang dan bawa kemenangan, pemulihan dan berkat yang besar daripada firman Tuhan untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain menuju aktivitas kami masing-masing. Biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntung. Pertemukan kami kembali Tuhan pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami terus berdoa untuk pembelian gereja tempat ini, Tuhan akan mencukupkannya. Dan kami juga berdoa untuk masalah pandemi COVID-19, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi pada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.